Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, melanjutkan kajian kultum kita. Saya mengutip dari hadis riwayat Imam Bukhari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni dari awal-awal kitab Sahih Bukhari. Ini adalah ada bab yang cukup menarik, yakni bab di antara Islam yang baik itu adalah memberi makan dan mencintai saudara seiman. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan standar. Ayyul islami khairun? Manakah Islam yang terbaik wahai Rasulullah? Karena pertanyaannya dari seorang lelaki. Nah, ini kita sedikit memahami bahasa hadis. Sahabat teras itu dikenal Mas Toto. Misalnya Jamaah Masjid Nurul Ikhlas, tokoh-tokohnya apa namanya, jamaah terasnya, ada Ustadz Yuda, ada Pak Haji Mulkan, ada Pak Deliuzar, ada Pak Hari, dan lain sebagainya. Karena sering ke masjid, akhirnya dikenali. Nah, tiba-tiba ini ada, nggak tahu siapa, pokoknya ada seorang lelaki. Nah, kalau lelaki yang dari dekat lapangan basket sebelah utara namanya Buya Dr. Lutfi Hakim. Itu kan kenal kita. Nah, ini tiba-tiba kok ada seorang laki-laki datang ke masjid lalu nanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dinamakan ada seorang lelaki. Lelaki itu siapa? Tidak dikenal. Tapi ini hadisnya sahih. Tanya, "Wahai Rasulullah, manakah Islam yang terbaik?" Lalu Rasulullah merespon, memberikan jawaban yang cukup elegan, standar namun berkualitas. Qala, Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am." Engkau memberi makan. Satu. Nah, di sini diberikan penjelasan maksud dari memberikan makan itu objeknya tidak ditentukan apakah manusia, apakah muslim, apakah non muslim. Ternyata di dalam hadis al khalqa wa tattasifu bil karam. Jadi memberikan makan makhluk termasuk yang punya akuarium. Ya dikasih makan Pak Pri, jangan apa namanya miara doang akan tetapi ngasih empan enggak, ada kucing, kasih makan. Itu termasuk sifat dermawan. Nah, sifat dermawan itu adalah sifat yang terbaik. Satu. Yang kedua adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam kepada siapapun yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah, ini bentuk kepedulian. Lalu ada hadis sahih lagi, apabila kalian berpapasan dengan orang non muslim, maka jangan mulai dengan salam, ya kan? Karena kita di Indonesia itu antara muslim dan non-muslim sering bergaul, bahkan mereka istilah-istilah Islam juga familiar, hafal, alhamdulillah, insya Allah, assalamualaikum, kan pintar non-muslim. Lalu bagaimana? Kita jangan memulai salam. Seandainya kita menerima ucapan salam, assalamualaikum misalnya, kita boleh menjawab, waalaikum, gitu aja. Kalau terdesak, kalau nggak jawab kan enak dikira Pak Pri nanti sombong nanti, ya kan? Padahal kita lagi jualan Islam, agar mereka mentoknya, kata para ulama, kalau kita mendapatkan ucapan salam dari non-muslim, seandainya itu terpaksa kita menjawab, mentok jawabannya waalaikumsalam. Tok. Nggak boleh ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena rahmat Allah itu termasuk ampunan. Rahmat Allah termasuk ampunan. Jadi ketika ada pembicara di mimbar Masjid Nurul Ikhlas menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, keselamatan untuk Pak Pri dan seluruh jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Warahmatullahi dan rahmat Allah maksudnya adalah ampunan Allah. Sementara kita tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang non-muslim. Waalaikumsalam, gitu aja. Itu kalaupun terpaksa. Nah, di sini apalagi kembali kepada hadis, kalau kita terhadap saudara seiman, maka hendaklah kita saling menyampaikan salam. Bahkan ada keutamaan yang menyampaikan salam terlebih dahulu dapat 10 pahala. Yang jawab cuma atu. Nah, tadi saya disapa oleh Buya Dr. Lutfi Hakim naik motor di belakang. Saya buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Joko kaget. Waalaikumsalam. Berarti beliau dapat 10, saya dapat. Itu keterangan hadisnya. Jangan cuek. Jangan apa? Jangan cuek. Siapapun, apalagi kalau wajah-wajah Masjid Nurul Ikhlas kan saling kenal nih, ya kan? Pak Sony, walaupun di belakang, ya kan? Salam lah Pak Sony sama yang saling kenal. Setelah salam tanya kabarnya, gimana kabarnya Ustaz Joko? Alhamdulillah baik Pak Sony. Terus jangan berhenti di situ pertanyaannya. Ada waktu enggak Ustaz Joko?
Kenapa emang gerangan? Ya pura-pura nggak ngerti aja ya kan. Besok kalau ada waktu setelah sholat zuhur kita ke dekat Pangkalan Jati. Ada apa? Pura-pura nggak ngerti lagi kan kayak gitu. Ternyata alhamdulillah terus diajak apa Pak Hamzah? Diajak mana? Ah, pagi sore. Alhamdulillah. Jadi salam itu menebar kedamaian. Jadi ternyata uluk salam, menyampaikan salam adalah bagian Islam yang terbaik. Mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan salam, bisa memiliki sifat dermawan, memberikan makanan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.